Selamat pagi anak-anak Ibu yang kelas 9. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita kembali belajar prakarya. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, aspek budidaya. Sebelum kita belajar, siapkan alat tulis kamu dan buku catatan kamu ya. Oke, materi kita hari ini masih tentang yang minggu lalu, yaitu budidaya ikan konsumsi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar jenis ikan dan karakteristiknya, kemudian pengertian budidaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan jenis wadah budidaya ikan konsumsi. Apa aja dia jenis budidayanya? Siapkan ya nak catatannya. Nah, wadah budidaya ikan konsumsi itu adalah tempat untuk memelihara ikan, mulai dari penamburan benih sampai pada masa panen. Wadah itu ada bermacam-macam, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jenis wadah budidaya ikan konsumsi itu yang pertama sekali dan yang paling banyak digunakan adalah kolam. Kolam itu adalah lahan yang dibuat menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk membesarkan ikan atau hewan air lainnya. Nah, secara umum sistem budidaya ikan menggunakan kolam itu ada 3. Yang pertama itu adalah kolam tradisional atau kolam intensif, yaitu kolam yang keseluruhannya terbuat dari tanah. Ini sudah ada gambarnya. Jadi baik bagian dindingnya maupun bagian bawahnya itu semuanya terbuat dari tanah ya nak. Kemudian yang kedua adalah kolam semi intensif, yaitu kolam yang bagian dindingnya dan pematangnya itu terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya itu adalah tanah. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah kolam intensif, yaitu kolam yang keseluruhannya terbuat dari tembok. Ini gambarnya ya nak. Nah, kolam yang paling banyak digunakan itu sekarang adalah kolam tanah. Kenapa? Karena dia lebih hemat dananya. Kolam tanah ini biasanya digunakan dari sawah-sawah yang menunggu masa tanam berikutnya, dia digunakan untuk membudidayakan ikan konsumsi. Nah, jenis ikan yang dibudidayakan di kolam ini juga dia bermacam-macam ya, tapi yang paling banyak dibudidayakan itu adalah jenis ikan nila dan jenis ikan mas. Nah, jenis kolam juga dibagi berdasarkan budidayanya. Proses budidayanya yaitu kolam pemijahan, yaitu kolam yang sengaja dibuat untuk perkawinan induk ikan. Ini dia, jadi ukurannya lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kolam pemeliharaan. Ini ukurannya jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah kolam pemberokan induk. Nah, kolam pemberokan induk ini maksudnya adalah kolam tempat induk tersebut setelah dia bertelur. Ya, jadi ada 3 ya nak, pemijahan, pemeliharaan, dan kolam pemberokan induk. Itulah dia jenis kolam berdasarkan budidayanya atau berdasarkan fungsinya. Paham sampai di sini ya nak? Oke, kita lanjut. Yang kedua, wadah budidaya yang kedua adalah bak. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan pembuatan terbuat dari terpal, kemudian plastik, fiber, dan beton. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pembuatan desain atau konstruksi bak terpal. Yang pertama, jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan, kemudian tahapan budidayanya, kemudian keseimbangan antara volume air dengan penyangga bak, kemudian dasar peletakan untuk bak terpal, kemudian ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan, distribusi air, dan adanya jalur panen. Nah, ini dia ada beberapa ya nak. Ini dia yang pertama itu adalah bak terpal atau bak plastik. Yang kedua bak fiber. Ini ada gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah bak beton. Jadi ini yang berwarna ini bak plastik, bak fiber, dan bak beton. Oke ya. Yang selanjutnya itu adalah akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Nah, kenapa akuarium ini masuk dalam wadah budidaya ikan konsumsi? Bukankah akuarium ini banyak digunakan untuk budidaya ikan hias? Ya, betul sekali. Tapi sekarang banyak orang-orang menggunakan akuarium sebagai wadah budidaya ikan konsumsi karena alasan mereka tidak mempunyai lahan yang luas. Jadi mereka menggunakan akuarium. Nah, tentu saja ukurannya jauh lebih kecil dan ikan yang dibudidayakan di sini dia jauh lebih sedikit ya nak. Itu untuk akuarium ya. Yang selanjutnya adalah keramba. Keramba
keramba ini ada dua jenis ya nak, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Nah, keramba jaring apung ini biasanya kita temukan di perairan umum. Apa bedanya? Bisa kita lihat dari gambar berikut ya. Ini dia gambar keramba jaring apung. Jadi dia konstruksinya itu ada kerangka dan kantong jaring. Ini biasanya kita temukan di tengah-tengah laut lepas. Kemudian yang kedua adalah keramba jaring tancap. Ini biasanya kita temukan di pinggiran laut ya. Oke. Oke, selanjutnya ada persyaratan teknis yang harus diperhatikan untuk budidaya ikan konsumsi yang menggunakan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Yang pertama itu adalah arus air. Diusahakan tidak terlalu kuat, namun harus tetap ada, supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta dapat menghanyutkan sisa makanan dan kotoran ikan. Kemudian yang kedua itu adalah bebas dari pencemaran. Adanya penambahan materi atau benda ke dalam air dapat mempengaruhi kualitas air sehingga mengubah fungsinya. Dan ini nantinya dapat berpengaruh bagi ikan konsumsi yang kita budidayakan. Yang ketiga itu adalah kualitas air. Perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air yang baik untuk pemeliharaan ikan. Dan yang keempat adalah konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Bisa kamu perhatikan gambar berikut ya nak. Jadi keramba jaring apung itu biasanya berada di perairan yang dalam atau artinya dia bisa jauh dari tempat tinggal manusia atau dari tempat pemukiman. Kemudian keramba jaring tancap itu biasanya adanya di dekat pemukiman. Udah paham ya nak sampai di sini? Nah, itulah dia wadah budidaya yang digunakan untuk membudidayakan ikan konsumsi. Dimulai tadi dari kolam, kemudian bak, akuarium, dan keramba. Nah, untuk sekarang yang paling banyak digunakan itu adalah keramba, dan biasanya ini bisa kita lihat. Misalnya kalau kamu pergi ke Danau Toba, di pinggir-pinggir danau tersebut banyak keramba ya nak. Yang pernah lihat keramba pasti tahu ya. Itu biasanya dibuat di pinggir danau atau di bagian pinggiran laut. Itulah dia untuk wadah budidaya. Ibu harap sampai di sini semuanya sudah paham dan sudah mengerti ya. Nah, di sini Ibu berikan tugas kamu menuliskan satu proses budidaya ikan konsumsi. Bisa kamu ambil dari buku, atau dari koran, atau dari majalah, ataupun dari internet. Nah, ini kamu tuliskan di kertas double folio. Mulai dari tahapan penaburan benih sampai pada proses pemanenan. Nah, di samping ini sudah ada gambar. Dia disediakan dulu kolamnya, kemudian penaburan benih, pemberian pakan, pengontrolan, kemudian pemanenan dan pengemasan. Nah, mungkin kamu kurang paham atau kurang mengerti, nanti bisa kamu tanyakan Ibu lewat WA Ibu. Yang pasti Ibu tidak suruh kamu untuk observasi, ini seharusnya kita observasi nak, tapi karena situasi dan kondisi sekarang Ibu suruh kamu membuat laporan itu sendiri. Bisa kamu lihat dari internet mengenai budidaya ikan konsumsi. Terserah apakah dia budidaya di keramba, di kolam, di bak, akuarium. Kemudian ikan konsumsinya terserah kamu apakah dia budidaya ikan emas, ikan nila, dan jenis ikan konsumsi lainnya. Oke, Ibu harapkan kamu sudah paham dan sudah mengerti tugas kamu. Namun apabila kamu masih kurang mengerti untuk tugas kamu, silahkan kamu tanya Ibu secara pribadi. Oke. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.